Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya, dan yang terhormat kepada Ibu Selma Nurul Fauzia, SSC MT, selaku dosen pengampu mata kuliah hidrogeologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari kelas RB akan membahas tentang hidrogeologi sumber daya air dari Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan Faris Salman Al-Fauzi, Davivo Elsandro, Pratami Menasari, Vicky Wanda Pratama, Erza Jiro Jekonia, Adniarda Metwa Simanjuntak, Deni Jusmaidi Silalahi, Jeremy Sitanggang, dan Navita Meka. Next. Untuk topik pembahasan kita pada uh, kali ini yaitu topik pertama adalah latar belakang, tujuan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Next. Latar belakang pendahuluan. Hidrologi merupakan perpaduan ilmu hidrolika dan ilmu geologi. Peran dan fungsi air tanah sebagai salah satu sumber daya air, bagian dari hidrologi global dan agen geologi, menyebabkan ilmu hidrogeologi menjadi penting. Dibandingkan dengan air permukaan, kualitas air tanah hampir 96% jumlah total air tawar. Hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi. Hidrologi adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari keberadaan dan karakteristik air tanah serta hubungan atau interaksinya terhadap batuan. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi fisik, kimia, atau gabungan dari keduanya. Karakteristik fisik air tanah dapat tergambar dari pergerakan dan pola alirannya. Pola aliran air tanah ini dapat dipengaruhi oleh jenis batuan, kemiringan batuan, dan susunan batuan. Boleh di next mungkin. Tujuan. Adapun tujuan daripada tugas ini adalah untuk menerapkan konsep dasar hidrogeologi untuk menganalisis kondisi air tanah wilayah Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dasar teori. A. Air tanah. Air yang berada di wilayah jenuh di bawah permukaan tanah disebut air tanah. Secara global, dari keseluruhan air tawar yang berada di planet bumi, lebih dari 97% terdiri dari air tanah. Sebenarnya di bawah permukaan tanah terdapat kumpulan air yang mempersatukan kumpulan air yang ada di permukaan bumi. Kumpulan air inilah yang disebut air tanah. Air tanah adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah di tiap tempat tidak sama karena dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya lapisan permukaan di atas dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air dapat dilihat dari sumur-sumur yang digali oleh penduduk. Permukaan bagian atas air itu lebih variatif. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah juga merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. B. Jenis-jenis air tanah. Menurut letaknya dan air tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah permukaan dan air tanah dalam. Air tanah permukaan atau freatik. Air tanah yang terdapat di lapisan tanah atau batuan yang tidak tembus air atau impermeable. Air yang ada di sumur-sumur, sungai, danau, dan rawa termasuk jenis ini. Air tanah dalam. Air tanah yang terdapat di bawah lapisan tanah atau batuan yang tidak tembus air atau impermeable.
Untuk memperoleh air tanah jenis ini harus dilakukan pengeboran. Sumur bor atau artesis merupakan salah satu contoh sumur yang berasal dari air tanah dalam. Menurut asalnya, air tanah dapat dibedakan menjadi air tanah yang berasal dari atmosfer dan air tanah yang berasal dari perut bumi, yaitu yang pertama air tanah yang berasal dari atmosfer disebut meteoric water, yaitu air tanah yang berasal dari hujan dan pencairan salju. Yang kedua itu ada air tanah yang berasal dari dalam bumi, misalnya air tanah turbir, atau air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Dan air tanah juvenil atau air tanah yang naik dari magma bila gas-gasnya dibebaskan melalui mata air panas. Izin masuk aquifer sekarang. Ada beberapa pengertian dari aquifer berdasarkan para pendapat ahli itu, yaitu dari Todd tahun 1955 menyatakan bahwa aquifer ini berasal dari bahasa Latin yang berarti aqui dari kata aqua yang berarti air dan fere yang berarti membawa. Jadi menurut Todd ini aquifer adalah lapisan pembawa air. Dan menurut Herlambang tahun 1996 menyatakan bahwa aquifer merupakan sebuah lapisan tanah yang mengandung air, di mana air ini bergerak di dalam tanah karena adanya ruang antar butir tanah. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aquifer itu adalah lapisan pada bagian bawah tanah yang mengandung air dan mampu mengalirkan air tersebut. Hal ini juga disebabkan karena lapisan-lapisan tersebut itu bersifat permeable, yang dimana mampu mengalirkan air secara baik karena melalui pori-pori yang ada pada lapisan tanah tersebut. Ataupun juga memang sifat dari lapisan batuan tertentu. Lalu terdapat 3 parameter penting yang menentukan karakteristik dari aquifer, yaitu pertama, ketebalan dari aquifer itu sendiri, lalu koefisien lolos atau permeabilitas, dan juga hasil jenis. Lalu tebal aquifer dapat diukur mulai dari permukaan air tanah atau water table sampai pada suatu lapisan yang bersifat semi kedap air atau impermeable. Lalu termasuk juga aquiclude dan aquifug. Permeabilitas merupakan kemampuan suatu aquifer untuk meloloskan sejumlah air tanah melalui penampang 1 meter persegi. Lalu menurut ahli Krusman dan Reader tahun 1970, berdasarkan kadar kedap air dari batuan melingkupi aquifer, terdapat beberapa jenis aquifer. Yang pertama adalah aquifer terkungkung atau confined aquifer. Lalu yang kedua ada aquifer setengah terkungkung atau semi-confined aquifer. Aquifer setengah bebas, semi-unconfined aquifer. Dan aquifer bebas atau unconfined aquifer. Peta administrasi Pematang Siantar. Pematang Siantar terbagi menjadi beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan. Beberapa kecamatan di Pematang Siantar antara lain adalah Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Selatan, dan Kecamatan Siantar Utara. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang geografis Pematang Siantar. Berdasarkan letak geografis atau batas geografis pada daerah Pematang Siantar dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. Yang kedua berbatasan dengan Tapanuli Selatan, ada bagian selatannya, dan bagian baratnya berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, pada bagian timurnya berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Dan juga berdasarkan letak geografis ini juga dapat lihat bahwasannya untuk daerah Pematang Siantar ini cenderung berada di daerah dengan kebenangan lereng sekitar 2-4 atau yang landai, di mana ditunjukkan pada peta di samping yaitu dengan warna hijau, menandakan bahwa daerah dari Pematang Siantar ini didominasi oleh wilayah yang landai sampai dengan datar. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu geologi regional dari Pematang Siantar ini. Berdasarkan data geologi regional daerah Pematang Siantar,
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tuff-toba yang terdiri dari batuan polimik bersusun riolit sampai dasit, aliran tuf kristal, gelas, debu dengan sedikit tuf eksplosif. Yang kedua yaitu formasi bohorok terdiri dengan konglomerat dengan pemilihan buruk, dan juga formasi minas terdiri dari kerikil pasir dan lempung. Berdasarkan peta ini juga dapat disimpulkan bahwasannya untuk daerah pematang siantar ini cenderung memiliki batuan yang berbutir, yang mana bisa menjadi tempat untuk penyimpanan air tanah yang cocok. Dapat dilihat juga pada peta ini berdasarkan data hidrostratigrafinya bahwasanya untuk setiap dari formasi ini memiliki nilai untuk mengalirkan air tanah yang baik. Dan juga ini menjadi dapat disimpulkan bahwasannya daerah ini cocok sebagai sumber mata air. Kemudian ada hidrostratigrafi. Hidrostratigrafi merupakan suatu model untuk menggambarkan stratum geologi penyusun akuifer yang di dalamnya berisi tentang karakteristik air tanah. Untuk mempelajari tipe akuifer dan asal-usul serta karakteristik air tanah, model hidrostratigrafi merupakan salah satu model yang dapat diterapkan. Penyusunan hidrostratigrafi didasarkan pada hasil dari cara metode peneliti tersendiri, misal dengan cara metode geolistrik. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari hidrostratigrafi itu sendiri yaitu sebagai berikut. 1. Menganalisis struktur hidrostratigrafi akuifer dari daerah Pemantang Siantar. Yang kedua, untuk mengetahui potensi dan karakteristik air tanah di daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada neraca air Pemantang Siantar. Dari neraca air yang sudah disediakan, terdapat beberapa data yang harus kita siapkan. Contohnya yaitu adalah curah hujan dalam kurun waktu 1 tahun di dalam 1 per bulan, dan juga ada suhu rata-rata, kelembapan udara, dan juga curah hujan per hari, serta lama pancaran sinar matahari. Dan juga dari perhitungan kurva dan juga water balance, neraca air didapatkan bahwa kualitas air yang ada di daerah Pematang Siantar itu tercandung banyak untuk curah hujannya. Next. Keadaan CAT ataupun cekungan air tanah. Cekungan daerah Pematang Siantar memasuki di daerah cekungan Banjaranpa, yaitu cekungan Banjaranpa adalah sebuah cekungan yang terletak di provinsi di Sumatera Utara, Indonesia. Cekungan ini terletak di sebelah barat daya kota Pematang Siantar dan membentang hingga ke Kabupaten Simalungun. Cekungan Banjarampa memiliki luas sekitar 1.000 km persegi dan merupakan salah satu cekungan terbesar di Sumatera Utara. Cekungan Banjarampa terbentuk akibat proses tektonik yang terjadi di wilayah ini. Cekungan ini dikelilingi oleh pegunungan seperti Pegunungan Barisan di sebelah barat dan Bukit Barisan di sebelah timur. Cekungan ini juga dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Deli, Sungai Silau, dan Sungai Bahbolon. Yang ini juga menunjukkan dan menjelaskan bahwa pola aliran yang terdapat di daerah aliran sungai yang terdapat di daerah Pematang Siantar terbentuk seperti rektangular yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik dan litologinya relatif sama. Baiklah, selanjutnya itu tentang cekungan atau aquifer dari daerah Pematang Siantar ini. Berdasarkan data peta hidrogeologi dan tipologi aquifer, daerah Pematang Siantar memiliki potensi air tanah dikarenakan batuan penyusun dari cekungan air tanah ini termasuk ke dalam batuan berbutir dengan nilai porositas dan permeabilitas yang baik.
Nah, yang mana batuan pada daerah ini, seperti pada geologi regionalnya tadi, berupa batu piroklastik dan juga batuan sedimen, yang mana memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Selain itu, batuan dengan tipe endapan danau dan sungainya mempengaruhi potensi air tanah yang ada di pematang siantar ini. Dapat dilihat juga pada peta ini, bahwasannya untuk cekungan banjir rampa ini membentang luas di sepanjang dari daerah pematang siantar. Dan ini juga mempengaruhi dari kualitas air, pengaliran, dan juga sebaran dari aliran air tanahnya. Eh, Kesimpulan dari yang dapat disimpulkan adalah berdasarkan hasil penerapan konsep dasar hidrogeologi pada daerah pematang siantar, dapat disimpulkan bahwasanya daerah ini memiliki potensi air yang sangat tinggi. Selain dikarenakan memiliki batuan dasar berupa batuan sedimen dan piroklastik yang menjadi penyusun dari cekungan air tanah. Faktor dari endapan sungai dan danau dapat mempengaruhi potensi air tanah yang ada di pematang siantar. Nah, berikut daftar pustaka dari materi kita pada kali ini. Dan mungkin sekian materi dari kita kelompok 1 yang mengangkat judul hidrogeologi sumber daya air dari Provinsi Sumatera Utara. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik dari yang menonton maupun dari kita sendiri sebagai pematerinya. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan akan kami perbaiki di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.